Radio Time. Pada perkuliahan psikologi budaya yang lalu, dilakukan sebuah eksperimen berupa permainan peran, yaitu satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian, 2 kelompok tersebut diminta untuk membuat bangunan tahan bencana dari kertas, yang mana di akhir nanti akan dievaluasi oleh dosen. Walaupun pada akhirnya hal itu tidak dilakukan dan hanya dievaluasi antar kelompok saja. Dalam proses pembuatannya, kedua kelompok diberi aturan main berupa budaya kerja yang berbeda, yaitu budaya Alfa dan budaya Victoria. Budaya Alfa cenderung memiliki kebiasaan untuk berbicara pelan, memulai percakapan dengan kata halo, dan tidak menatap mata pada lawan jenis. Lalu, berbanding terbalik dengan budaya Victoria yang memiliki kebiasaan untuk berbicara secara cepat dan tegas, memulai percakapan dengan kata hai, saling menepuk, serta saling menatap mata. Dalam prosesnya, kedua kelompok saling mengunjungi dengan tetap membawa budaya masing-masing. Kemudian di akhir permainan, mahasiswa yang berperan diminta saling mengevaluasi kebiasaan dan karya kelompok budaya lain. Ternyata kesan yang muncul di setiap penilaian kepada budaya lain cenderung negatif, serta penilaian kepada budaya sendiri terkesan positif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata, berdasarkan literatur yang didapat, fenomena seperti tadi dapat dijelaskan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, komunikasi antar budaya. Menurut De Vito pada tahun 2011, komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang dari kultur yang berbeda, yakni antara orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai, dan cara berperilaku kultural yang berbeda. Adanya perbedaan nilai, norma, dan sistem kepercayaan menjadi latar belakang terjadinya komunikasi antar budaya dan munculnya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan itu salah satunya adalah culture shock. Apa itu? Culture shock menurut Edward Hall dalam bukunya berjudul Silent Language 1959 mendeskripsikan culture shock sebagai kondisi ketika segala hal yang biasa dihadapi saat di tempat asal menjadi sangat berbeda dengan hal-hal yang dihadapi di tempat yang baru dan asing. Hal itu dapat dimengerti di dalam permainan peran pada saat antar kelompok saling mengunjungi dengan membawa budayanya masing-masing. Menurut Oberg dalam Mulita 2018, terdapat 4 tahap yang muncul dalam culture shock, yaitu tahap bulan madu atau pengenalan, tahap krisis atau mulanya timbul masalah, tahap pemulihan, dan tahap penyesuaian. Ketika seseorang tidak mampu mencapai tahap pemulihan dan tahap penyesuaian, maka orang tersebut akan berprasangka bahwa budaya kelompok lain memiliki nilai negatif. Oleh karena itu, selanjutnya adalah prasangka sosial atau prejudice. Preston dan Stanford tahun 2003 mendefinisikan prasangka sosial sebagai kecenderungan menilai negatif pada orang yang memiliki perbedaan secara etnis dan ras. Ia dapat memicu munculnya konflik etnis, jarak sosial, dan pengasingan suatu kelompok, bahkan memicu tindakan diskriminasi antar budaya. Hagedorn 1993 berteori bahwa prejudice dapat terjadi ketika value yang digunakan untuk melihat dan menilai kelompok outgroup adalah value dari in-group yang tentu saja berbeda sehingga menimbulkan evaluasi yang buruk. Oh iya, kenapa ya yang dipakai value dari in-group? Ternyata penjelasannya adalah in-group favoritism. In-group favoritism menurut Delmater dan Meyers dalam Siswanto 2014 merupakan kecenderungan individu memihak pada suatu kelompok tertentu serta memunculkan sikap positif terhadap kelompok sendiri dan sikap negatif pada kelompok lain. Pada dasarnya, semua hal tadi dari komunikasi antar budaya, culture shock, prasangka sosial atau prejudice, in-group favoritism dapat dijelaskan dalam satu konsep besar yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan proses menilai budaya orang lain dengan kacamata budaya kita sendiri. Etnosentrisme bisa menjadi hambatan paling serius dalam komunikasi lintas budaya. Pada situasi lain, etnosentrisme tampak ketika orang bersedia menerima pikiran dan gagasan orang asing yang berbeda budaya. Tetapi karena ia menggunakan budayanya sendiri sebagai standar untuk mengukur budaya orang asing, maka tak dapat dielakkan. Budaya yang asing tersebut akan dipandang sebagai inferior dan budayanya sendiri sebagai superior, menurut Bennett tahun 1994. Oleh karena etnosentrisme ini jika berlebihan kurang baik,
Maka, bagaimana upaya untuk meminimalisirnya? Menurut studi oleh Dong Dae dan Kolako tahun 2008, orang yang sensitif terhadap komunikasi interkultural dan multikulturalismenya tinggi menunjukkan rendahnya sifat etnosentrisme. Maka, untuk mengurangi etnosentrisme, peneliti menyarankan beberapa cara yang dapat diterapkan, yaitu dalam dunia pendidikan, sudah seharusnya seorang pengajar, baik guru atau dosen, terus mendidik siswanya untuk mengembangkan pikiran yang terbuka, menghargai keanekaragaman budaya, dan menghormati nilai-nilai budaya yang berbeda. Para peneliti diharapkan terus meneliti mengenai fenomena ini dan solusi praktis untuk mengatasi problematika dalam komunikasi interkultural, khususnya etnosentrisme ini. Praktisi juga harus mempromosikan sensitivitas komunikasi antar budaya dan multikulturalisme di sekolah, di lingkungan, komunitas, dan lokasi lain untuk mendidik orang agar peka dengan budaya orang lain dan menghargai budaya orang lain. Kemudian, individu juga diharapkan bisa berinteraksi langsung dengan orang yang memiliki budaya berbeda agar lebih mengenal budaya lain, dan pemikiran individu pun dapat menjadi lebih terbuka. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian dari Day 1998 yang menemukan bahwa interaksi secara langsung dengan orang dari budaya lain jauh lebih efektif dibandingkan dengan ceramah oleh dosen, oleh guru, atau ahli untuk mengurangi etnosentrisme. Sekian video dari kelompok kami, berikut sumber yang kami gunakan. Terima kasih.